Dalam episode kali ini, suasana kafe tempat Mutiara bekerja berubah menjadi lebih hangat dan hidup karena diadakan acara live music mingguan. Awalnya, Mutiara hanya membantu menyiapkan acara bersama rekan-rekannya tanpa ada niat untuk tampil. Namun, ketika salah satu penyanyi batal datang karena alasan mendadak, pemilik kafe meminta Mutiara untuk menggantikannya. Awalnya ia tampak gugup dan ragu, tetapi berkat dorongan dari Kayla dan beberapa teman kerja lainnya, Mutiara akhirnya memberanikan diri naik ke atas panggung. Ketika musik mulai dimainkan, suara Mutiara yang lembut dan penuh emosi langsung memukau semua pengunjung. Lagu yang ia nyanyikan terasa begitu menyentuh, seolah menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan luka masa lalu. Setiap bait lagu membawa suasana haru, membuat para penonton terdiam menikmati penampilannya. Bahkan beberapa pengunjung merekam penampilan itu karena terpesona dengan suara indah Mutiara yang selama ini tak pernah diperlihatkannya. Di antara penonton, Kenzo tampak terpaku menatap Mutiara dari meja tempat ia duduk. Ekspresi wajahnya berubah dari kagum, terharu, hingga bangga. Ia seperti baru menyadari bahwa gadis sederhana yang selama ini ia kenal ternyata memiliki bakat luar biasa. Tatapan mata Kenzo seolah tak lepas dari Mutiara sepanjang penampilannya berlangsung. Baginya, Mutiara bukan hanya gadis yang sabar dan tulus, tetapi juga seorang perempuan kuat yang berani mengekspresikan dirinya di hadapan dunia. Setelah lagu berakhir, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Semua orang berdiri memberikan apresiasi, termasuk Dikta dan beberapa rekan kerja lain yang ikut bangga melihat Mutiara tampil percaya diri. Kayla yang sejak awal mendukung juga tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Meski di dalam hati, ia masih menyimpan sedikit perasaan cemburu terhadap kedekatan Mutiara dan Kenzo. Penampilan itu menjadi titik balik bagi Mutiara. Dari yang awalnya hanya seorang pegawai kafe biasa, kini ia mulai dikenal karena bakat menyanyinya. Kenzo pun semakin yakin bahwa Mutiara memiliki masa depan cerah, dan ia berjanji dalam hati akan terus mendukungnya apapun yang terjadi. Sementara itu, Cynthia yang kebetulan mendengar kabar tentang penampilan Mutiara mulai menaruh perhatian khusus, merasa bahwa gadis itu memiliki potensi besar dan pantas mendapatkan kesempatan lebih baik. Hari itu menjadi malam yang tidak akan terlupakan bagi Mutiara. Ia tidak hanya mendapatkan kepercayaan diri baru, tetapi juga membuka lembaran baru dalam hidupnya, lembaran di mana cinta, mimpi, dan keberanian mulai berjalan berdampingan. Kenzo terlihat begitu kagum saat melihat Mutiara tampil di atas panggung kafe tempatnya bekerja. Suasana malam itu terasa hangat dan penuh kejutan. Sorot lampu panggung menyoroti wajah Mutiara yang tampak percaya diri. Sementara suaranya yang lembut dan penuh penghayatan membuat semua pengunjung terdiam menikmati setiap bait lagu yang ia nyanyikan. Kenzo yang duduk di antara penonton tampak terpaku, matanya tak lepas dari Mutiara, seolah baru kali ini ia melihat sisi lain dari gadis yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok sederhana dan pekerja keras. Setiap nada yang keluar dari suara Mutiara membawa kesan mendalam bagi Kenzo, menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan antara kagum, bangga, dan semakin jatuh hati. Sementara itu di tempat lain, Cynthia yang baru saja pulang ke rumah mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rumahnya tampak seperti biasa, tetapi ada beberapa hal kecil yang membuatnya curiga. Posisi vas bunga di meja ruang tamu sedikit bergeser, laci meja kerja di ruang baca terbuka, dan ada bekas sidik jari di kaca meja yang bukan miliknya ataupun asisten rumah tangganya. Awalnya ia berusaha berpikir positif, mengira mungkin pembantunya lupa menutup laci atau merapikan barang, namun semakin lama perasaan tidak tenang itu makin kuat.
Ia mencoba memeriksa satu persatu ruangan dengan hati-hati. Ketika sampai di kamar kerjanya, Cynthia melihat beberapa berkas penting yang sebelumnya tersusun rapi kini tampak berantakan. Ada juga amplop berisi dokumen perusahaan yang seharusnya disimpan di laci terkunci, kini terbuka di atas meja. Cynthia mulai panik bukan karena kehilangan barang berharga, tetapi karena ia merasa ada seseorang yang sengaja menyusup ke rumahnya untuk mencari sesuatu. Pikiran Cynthia langsung tertuju pada Dina, sekretaris pribadinya yang akhir-akhir ini menunjukkan gelagat mencurigakan. Dina sempat beberapa kali menanyakan hal-hal pribadi di luar urusan pekerjaan dan sempat juga datang ke rumah tanpa izin dengan alasan ingin mengantarkan berkas. Setelah kejadian kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia memang sudah menaruh curiga kepada Dina dan kini tanda-tanda itu semakin jelas. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV rumahnya melalui ponsel. Wajahnya berubah tegang saat melihat bayangan seseorang memasuki halaman rumah beberapa jam sebelumnya tubuh, dan gaya berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Walau wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, Cynthia semakin yakin bahwa orang yang menyusup ke rumahnya malam itu bukan orang asing. Namun langkah Rianti justru menimbulkan kekacauan baru. Kenzo tidak bisa menerima keputusan itu, apalagi ketika ia tahu bahwa Mutiara sebenarnya tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Kenzo menilai apa yang dilakukan ibunya sudah melewati batas, dan ini membuat hubungan antara ibu dan anak itu semakin renggang. Dalam diam, Cynthia ikut memantau situasi ini. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih besar di balik niat Rianti menjodohkan Mutiara dan Dikta. Cynthia merasakan bahwa Rianti sedang mencoba menyembunyikan sesuatu dan mungkin saja itu berhubungan dengan masa lalu Aditya. Sementara itu, Dikta sendiri juga merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin terlibat dalam permainan keluarga yang penuh kepentingan itu. Meskipun awalnya hanya menganggap Mutiara sebagai teman, ia tahu bahwa Mutiara menyukai Kenzo dan karena itu ia menolak perjodohan dengan cara yang halus